Wow, bukan kaleng-kaleng, inilah rahasia perjumpaan misterius Erick Thohir dan Gianni Infantino, Presiden FIFA. Apa yang dibahas jelang laga krusial Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain? Simak penjelasan detailnya. Setelah menang besar melawan India, ternyata Indra Safri sudah pilih 23 pemain skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025. Siapa saja yang terpilih? Apakah bisa membawa Garuda Nusantara terbang tinggi? Jangan lewatkan ulasannya. Wow, ini baru mantap! Kurniawan Dwi Yulianto ternyata bukan cuma pulang ke Indonesia, ternyata ini alasan sesungguhnya dibalik kembalinya legenda Timnas ini. Apakah akan jadi asisten Patrick Kluivert? Simak ulasan selengkapnya. Alhamdulillah, kemenangan spektakuler. Timnas Futsal Indonesia hancurkan Jepang di laga perdana Four Nations World Series 2025. Samuel Eko jadi pahlawan yang mengguncang dunia futsal. Semoga bisa nular ke Timnas Indonesia. Simak penjelasannya. Ini baru mantap, jangan lewatkan. Stadion Gelora Bung Karno bakal jadi sorotan dunia di laga Indonesia versus Bahrain. Pencahayaan super canggih bak stadion Eropa. Timnas Indonesia akan tampil memukau. Ini alasannya. Simak beritanya sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, bukan kaleng-kaleng, inilah rahasia perjumpaan misterius Erick Thohir dan Gianni Infantino, Presiden FIFA. Apa yang dibahas jelang laga krusial Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain? Simak penjelasan detailnya. Bersiaplah, karena kejutan besar menghampiri dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengadakan pertemuan spektakuler dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam sebuah momen yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pertemuan ini bukan hanya sekadar perbincangan biasa. Ini adalah titik awal dari transformasi besar yang akan mengguncang sepak bola Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Timnas Garuda yang dipimpin oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, akan memulai perjalanan berat melawan Australia dan Bahrain, dan Erick Thohir dengan kecerdikan khasnya berada di pusat semua rencana besar ini. Tak hanya berbicara mengenai nasib Timnas, Erick dan Infantino menyelami pembahasan yang jauh lebih luas, mencakup perkembangan sepak bola dunia, terutama di kawasan Asia, dan tentu saja nasib sepak bola Indonesia yang kini berada di ambang perubahan besar. Dalam pertemuan yang berlangsung di acara Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang prestisius, Erick dengan bangga membagikan momen langka tersebut di media sosial, memicu rasa penasaran publik. Apa yang sebenarnya mereka diskusikan? Apa hubungan pertemuan ini dengan masa depan Timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh bintang-bintang baru, termasuk oleh Romeni yang sedang menunggu proses naturalisasinya? Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam artikel ini. Dengan semua yang dipersiapkan, penggemar sepak bola Indonesia tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah ini menjadi awal dari kebangkitan besar Garuda? Akankah pertemuan ini menjadi titik balik yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di dunia sepak bola internasional? Dapatkan semua jawaban tentang pertemuan luar biasa ini dan simak bagaimana masa depan Timnas Indonesia sedang dipersiapkan dengan sangat matang. Berikan harapan kalian untuk Timnas Indonesia. Setelah menang besar melawan India, ternyata Indra Safri sudah pilih 23 pemain skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025.
Siapa saja yang terpilih? Apakah bisa membawa Garuda Nusantara terbang tinggi? Jangan lewatkan ulasannya. Wow! Kejutan besar datang dari pelatih Timnas Indonesia U20, Indras Jafri. Timnas Garuda Muda baru saja menorehkan kemenangan luar biasa di Mandiri U20 Challenge Series 2025, mengalahkan India U20 dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Namun, ini baru permulaan. Indras Jafri kini tengah mempersiapkan daftar pemain yang akan bertanding di ajang terbesar Piala Asia U20 2025 di Cina, dan kabar mengejutkan datang, ia telah mengantongi nama 23 pemain terbaik yang siap melangkah ke turnamen tersebut. Tentu saja meskipun kemenangan besar atas India menunjukkan kekuatan Timnas Indonesia U20, Indras Jafri tetap tidak puas dan terus melakukan evaluasi mendalam atas performa timnya. Sebagai pemanasan menjelang Piala Asia, uji coba ini membuka mata Indra akan banyaknya kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, satu hal yang pasti, hasil akhir pertandingan yang penuh aksi ini menambah semangat dan optimisme besar. Siapa saja yang berhasil masuk ke dalam daftar 23 pemain tersebut? Indras Jafri secara tegas mengatakan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan paling lambat pada 2 Februari 2025. Dan tentunya nama-nama yang masuk akan mengejutkan banyak pihak. Di balik kemenangan besar atas India, ada sosok Muhammad Ragil yang mencuri perhatian setelah mencetak brace luar biasa. Apakah ia akan menjadi ujung tombak andalan Garuda Asia di Piala Asia nanti? Semuanya akan terungkap dalam pengumuman yang tak boleh Anda lewatkan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang jitu, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan berat di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Lalu, siapakah pemain yang benar-benar akan menunjukkan taringnya dan membawa Garuda Asia menembus kejayaan? Bersiaplah untuk momen yang bakal menggebrak dunia sepak bola Asia. Berikan dukungannya. Wow, ini baru mantap! Kurniawan Dwi Yulianto ternyata bukan cuma pulang ke Indonesia, ternyata ini alasan sesungguhnya dibalik kembalinya legenda timnas ini. Apakah akan jadi asisten Patrick Kluivert? Simak ulasan selengkapnya. Drama besar dunia sepak bola Indonesia baru saja muncul dan nama Kurniawan Dwi Yulianto menjadi sorotan utama. Meski namanya digadang-gadang, bakal mengisi salah satu posisi asisten pelatih lokal Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, Kurniawan dengan tegas membantah rumor tersebut. Berita ini mengguncang jagat sepak bola tanah air karena Kurniawan, sang legenda hidup Timnas yang pernah mencetak 33 gol dalam 59 penampilan internasional, telah kembali ke Indonesia. Tapi tunggu dulu, apakah benar dia kembali untuk mengisi posisi penting tersebut? Rumor yang beredar kencang menyebutkan bahwa Kurniawan pulang ke tanah air untuk mengikuti seleksi asisten pelatih lokal. Namun, dengan penuh kejutan, Kurniawan langsung menjawab, tidak ada komunikasi terkait hal tersebut. Dalam wawancaranya, ia menyatakan bahwa kepulangannya kali ini murni untuk urusan pribadi, bukan untuk bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Kurniawan, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2018 dan Timnas U23 Indonesia pada 2019, juga pernah berkarir melatih di klub Malaysia, Sabah FC. Namun, meski Kurniawan mengklarifikasi hal ini, teka-teki seputar siapa yang akan mengisi dua posisi asisten pelatih lokal di Timnas Indonesia masih menggantung. Patrick Kluivert, yang kini sudah memiliki 4 asisten pelatih asing, akan memilih 2 nama dari 10 kandidat yang diusulkan oleh PSSI. Siapa yang akan menjadi pilihan Kluivert dan memenuhi kriteria ketat yang dicari? Momen ini semakin membuat kita penasaran siapa saja yang akhirnya bakal duduk di tim pelatih Garuda. Alhamdulillah, kemenangan spektakuler. Timnas Futsal Indonesia hancurkan Jepang di laga perdana Four Nations World Series 2025. Samuel Eko jadi pahlawan yang mengguncang dunia futsal.
Semoga bisa nular ke Timnas Indonesia. Simak penjelasannya, luar biasa. Timnas Futsal Indonesia baru saja membuat kejutan luar biasa yang akan dikenang sepanjang masa. Di laga perdana Four Nations World Series 2025 yang digelar di Jakarta International Velodrome, pasukan Garuda Futsal sukses menaklukkan Jepang dengan skor tipis 1-0 dalam sebuah pertandingan yang penuh drama dan ketegangan luar biasa. Sejak menit pertama, Jepang tampil begitu dominan, membuat Indonesia terpojok dan melancarkan ancaman yang mengguncang jantung tim Indonesia. Namun, meski Jepang terus mengancam lewat serangan-serangan mematikan, sang pahlawan, kiper Muhammad Al-Baghir, muncul sebagai penyelamat dengan serangkaian penyelamatan gemilang yang membuat para supporter Indonesia bersorak. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski kedua tim punya peluang emas untuk mencetak gol. Namun, di babak kedua, Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pada menit ke-9, Samuel Eko dengan penuh ketenangan melepaskan tendangan kaki kanan yang tak bisa dibendung oleh kiper Jepang, Fiuza Fabio, dan membawa Indonesia memimpin 1-0. Gol itu seakan menjadi penentu, karena meskipun Jepang berusaha membalas, tak ada lagi gol yang tercipta. Dengan pertahanan kokoh dan aksi ciamik dari Al-Baghir, Indonesia akhirnya meraih kemenangan monumental ini, menumbangkan tim futsal raksasa Jepang. Kini, seluruh mata dunia futsal tertuju pada Indonesia yang telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Bagaimana selanjutnya perjalanan Garuda Futsal di ajang bergengsi ini? Jangan lewatkan, karena kemenangan ini baru saja membuka babak baru yang penuh kejutan. Ini baru mantap, jangan lewatkan. Stadion Gelora Bung Karno bakal jadi sorotan dunia di laga Indonesia versus Bahrain, pencahayaan super canggih bak stadion Eropa. Timnas Indonesia akan tampil memukau. Ini alasannya. Simak beritanya sampai selesai. Supporter Timnas Indonesia jangan khawatir. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dan kali ini ada kejutan besar. Selain lokasi yang sudah terkenal sebagai markas besar para pemain merah putih, yang tak kalah menggembirakan adalah waktu kick-off yang dipilih lebih malam dari biasanya, yakni pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Waktu ini bukan tanpa alasan, dengan momen puasa Ramadan yang jatuh di sekitar jadwal tersebut, tentu saja hal ini memberi waktu lebih bagi para pemain dan staf tim untuk menyelesaikan ibadah puasa mereka. Namun, yang paling membuat penasaran adalah bagaimana dengan kondisi stadion jika pertandingan digelar pada malam hari. Jangan khawatir, Stadion Gelora Bung Karno sudah dilengkapi dengan teknologi pencahayaan canggih yang luar biasa. Dengan pencahayaan yang mencapai 3.500 lux, SUGBK siap menyuguhkan pertandingan dengan kualitas terang benderang, setara dengan stadion-stadion top dunia di Eropa. Sebagai perbandingan, standar pencahayaan stadion FIFA hanya memerlukan 1.300 lux, jadi bisa dibayangkan bagaimana spektakulernya suasana pertandingan nanti. Bahkan, dengan sistem pencahayaan berteknologi tinggi yang berbasis perangkat lunak, SUGBK dipastikan akan memberikan tontonan yang sempurna. Layaknya menonton pertandingan dengan kualitas siaran HD meskipun malam sudah larut. Siapkan diri Anda untuk pengalaman tak terlupakan. Karena laga ini bakal memikat perhatian banyak mata, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Oleh Romeni siap, jadi WNI. Siapa sangka, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak sampai selesai, kapan jadwal pengambilan sumpahnya. Berita menggemparkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Garuda yang kini sedang mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mendapatkan tambahan pemain bintang
yang bisa dibilang bakal menggebrak. Siapa lagi kalau bukan striker hebat dari Oxford United, Ole Romeni, yang akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas, baru saja mengungkapkan bahwa Ole Romeni akan melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI pada tanggal 8 Februari 2025. Proses naturalisasi yang ditunggu-tunggu ini pastinya membuat supporter timnas Indonesia semakin bersemangat. Jangan lupakan juga dua pemain lainnya yang juga sedang diproses untuk menjadi WNI, yaitu Tim Guypens dan Dion Marks, yang sudah siap memberikan kontribusi luar biasa untuk timnas U20. Tentu saja, proses ini bukan hanya tentang kehadiran satu pemain, tetapi ini adalah langkah besar untuk memperkuat skuad Garuda yang tengah berjuang keras meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pemerintah, melalui Menkumham, menegaskan akan terus mendukung penuh program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI dan Kemenpora untuk mewujudkan impian masyarakat Indonesia yang mendambakan timnas Indonesia berlaga di pentas dunia. Dan tak hanya Ole Romeni yang menjadi perhatian, ternyata ada satu lagi pemain top, Jairo Redewald dari Royal Antwerp, yang juga sedang dalam tahap naturalisasi. Bayangkan betapa kuatnya timnas Indonesia dengan sederet pemain kelas dunia yang tengah dipersiapkan. Proses ini akan membawa perubahan luar biasa dalam dunia sepak bola Indonesia, dan mungkin kita bisa melihat Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, siap-siap menyaksikan momen tak terlupakan ini. Inilah 3 pelatih legendaris yang siap mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Siapa saja yang akan menggantikan Indras Jafri setelah kegagalan besar di Piala Asia U20 2025? Simak penjelasannya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh Indras Jafri kini berada di ujung tanduk setelah tampil kurang memuaskan di uji coba. Dengan 2 kekalahan berturut-turut melawan Yordania 0-1 dan Suriah 0-2. Jika keadaan ini berlanjut hingga Piala Asia U20 2025, PSSI harus memikirkan dengan serius siapa yang layak menggantikan posisi Indras Jafri sebagai juru taktik timnas U20. Pasalnya, target Indras Jafri untuk menembus peringkat 4 besar dan melaju ke Piala Dunia U20 kini semakin terasa seperti mimpi jauh di awang-awang. Namun, meski kegagalan tampaknya di depan mata, PSSI masih punya beberapa kartu andalan yang siap mengguncang kursi pelatih timnas Indonesia U20. Pertama-tama, ada nama Nova Arianto, yang sudah terbukti mumpuni dengan pengalamannya melatih berbagai level tim nasional. Sebelumnya ia menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas U19, U23, bahkan tim senior, dan kini menjabat sebagai pelatih kepala timnas U17. Nova jelas memiliki kapasitas luar biasa untuk menggantikan Indras Jafri. Selain Nova, ada juga nama Peter Huistra yang tak boleh dianggap remeh. Mantan pelatih Borneo FC ini punya pengalaman luar biasa, dengan rekam jejak mempromosikan pemain muda yang berpotensi. Dengan pengalamannya sebagai direktur teknik PSSI serta statusnya yang berasal dari Belanda, Huistra bisa berkomunikasi langsung dengan Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia senior, untuk menciptakan kerjasama yang luar biasa. Terakhir, PSSI bisa mempertimbangkan kehadiran Alex Pastoor, seorang pelatih asal Belanda yang dikenal tajam dalam hal taktik. Dikenal dengan pendekatannya yang cermat dalam membangun strategi tim, Pastoor akan membawa timnas Indonesia U20 menuju sinergi yang luar biasa dengan timnas U23 dan tim senior. Dengan begitu, Indonesia bakal memiliki kesinambungan luar biasa di berbagai level timnas. Jadi, siap-siap, perubahan besar mungkin akan segera datang. Wow! Elkan Bagot cetak clean sheet and luluhkan Steve Bruce. Aksi gemilangnya bikin Blackpool bangkit
Baca kisah luar. Biasanya di kemenangan telak ini, apakah jadi amunisi baru untuk timnas Garuda? Simak penjelasannya. Elkan Bagot, bek jangkung asal Indonesia, kini menjadi pahlawan tak terbantahkan bagi Blackpool, yang sedang mencatatkan tren gemilang di League One musim ini. Di tengah sorotan panas, Blackpool baru saja meraih kemenangan spektakuler dengan mengalahkan Lincoln City 2-0 dalam laga tandang yang mendebarkan di Stadion Sinchilbank, Lincoln, pada Rabu, 29 Januari 2025, dini hari WIB. Elkan yang tampil luar biasa tidak hanya menjaga gawangnya tetap perawan, tapi juga memberikan assist brilian untuk gol Oliver Casey pada menit ke-57 yang membuat seluruh stadion terdiam. Ini adalah kemenangan ke-9 Blackpool musim ini, dan hasil ini membuat mereka bangkit menuju posisi ke-13, semakin mendekati impian mereka. Bagi Elkan Bagot, kemenangan ini tentu menjadi sebuah pencapaian luar biasa, apalagi dia tampil impresif dengan mencatatkan 515 menit bermain musim ini. Tak heran jika pelatih Steve Bruce kini semakin sering mempercayakan posisi bek tengah kepada pemain berusia 22 tahun itu. Steve Bruce sendiri tak bisa menyembunyikan rasa bangganya memuji duet solid antara Bagot dan Oliver Casey yang menjamin pertahanan Blackpool tak bisa ditembus lawan. Secara defensif, bek tengah sangat hebat dalam pekerjaan mereka, ungkap Bruce dengan senyum lebar, mengakui bahwa pertahanan Blackpool kini tak tergoyahkan, bahkan lebih solid dibandingkan di awal musim. Kemenangan gemilang ini bukan hanya soal kemenangan skor, tetapi juga soal bagaimana Blackpool kini tampil lebih tajam dan mengancam lawan, baik dari permainan terbuka maupun bola mati. Steve Bruce meyakini timnya telah mengalami transformasi signifikan. Dari sebelumnya harus mengandalkan serangan gencar untuk meraih kemenangan, kini mereka sudah lebih solid dalam bertahan. Bagot, dengan postur tubuhnya yang menjulang dan kekuatan fisiknya, menjadi bagian krusial dari pertahanan yang semakin tak terobosan. Ini jelas membuka peluang besar baginya untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia, menguatkan lini belakang Garuda yang kini bisa semakin perkasa di pentas internasional. Jadi apakah Elkan Bagot akan menjadi bintang utama di timnas Indonesia di masa depan? Dengan penampilan seperti ini, tak ada keraguan lagi. Ini baru top Marco Top. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, janji tak terkalahkan. Bakal mengguncang Argentina, Jepang, dan Arab Saudi di 4 Nations World Series. Bagaimana kelanjutannya? Simak penjelasan detailnya. Timnas futsal Indonesia siap mengguncang dunia futsal internasional dengan tampil luar biasa di ajang 4 Nations World Series 2025. Dalam turnamen yang bergulir mulai 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome. Tim asuhan Hector Souto akan menghadapi tantangan berat dari 3 raksasa futsal dunia, Argentina, Jepang, dan Arab Saudi. Namun, pelatih asal Spanyol ini mengungkapkan janji berani dan penuh semangat, ia akan membawa timnas futsal Indonesia untuk memberikan perlawanan sengit kepada ketiga negara tersebut. Argentina yang merupakan juara dunia futsal 2016 dan runner-up Piala Dunia 2021, Jepang yang telah merebut 4 gelar Piala Asia, serta Arab Saudi yang terus berkembang pesat di Asia akan menjadi ujian besar bagi timnas futsal Indonesia. Tapi Hector Souto tidak gentar. Kami berjanji 3 tim itu tidak akan mudah mengalahkan kami, tegasnya dengan penuh keyakinan. Meskipun laga ini tidak akan mudah, Hector menegaskan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik dan tidak akan menyerah begitu saja. Souto menambahkan, meskipun hasil akhir, apakah menang, kalah, atau imbang, tidak jadi fokus utama, yang terpenting adalah bagaimana timnas futsal Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar dan mendekati level futsal Asia dan dunia. Menurutnya, turnamen ini adalah kesempatan emas untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim dan mengasah mental juara pemain-pemain muda Indonesia. Dengan keyakinan yang tinggi, pelatih berpengalaman ini berjanji untuk membawa Indonesia menampilkan permainan yang memukau yang akan membuat lawan-lawan mereka terkejut.
Jadi, apakah timnas futsal Indonesia siap mengukir kejutan besar di hadapan Argentina, Jepang, dan Arab Saudi? Saksikan bagaimana pasukan Hector Souto beraksi dan buktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Ini baru mantap. Timnas Indonesia Putri kini punya jersey kandang terbaru yang keren abis. Sama kerennya seperti tim putra, yuk lihat penampilannya yang super menggoda. Simak semuanya selengkapnya. Kehebohan kembali meledak di dunia sepak bola Indonesia. Setelah timnas Indonesia Putra memperkenalkan jersey kandang barunya yang penuh dengan warna merah menyala dan motif-motif Indonesia yang memukau, kini giliran timnas Indonesia Putri yang mencuri perhatian dengan jersey kandang terbaru mereka. Dikeluarkan oleh Erspo, jersey ini juga didominasi warna merah yang menggugah semangat dan desain yang tak kalah keren dari tim putra. Tidak ada bedanya dalam hal desain antara jersey timnas Indonesia Putri dengan yang dikenakan oleh timnas putra. Namun tentu saja setiap detail, ukuran, dan bentuk disesuaikan dengan kenyamanan pemain putri yang mengharumkan nama Indonesia. Dalam pengenalan jersey ini, dua bintang timnas Indonesia Putri, Noah Leatomu dan Estela Lopati, didapuk sebagai model utama, menambah kesan elegan dan penuh kebanggaan. Ini juga jadi salah satu pencapaian luar biasa bagi Erspo yang baru saja menyelesaikan tur Eropa untuk pemotretan para pemain Indonesia yang tengah berkarir di luar negeri, termasuk Noah dan Estela yang tampil sangat menawan. Lebih lanjut, Muhammad Sadad, founder Erspo, mengungkapkan bahwa tur pemotretan di Eropa baru saja selesai dengan sukses. Sadad pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pemain, tim, dan Garuda fans yang telah memberikan dukungan tak terhingga. Alhamdulillah, semuanya telah selesai dengan baik dan kami akan terus memperbarui hasil pemotretan di Instagram dan TikTok, katanya dengan penuh semangat. Jadi, siap-siap untuk melihat bagaimana timnas Indonesia Putri tampil penuh percaya diri dengan jersey kandang terbaru yang akan membuat seluruh dunia terpesona.